Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Lutfia Masahiro dari kelas AKN BP2 akan memaparkan tugas mata kuliah audit mengenai analisis kasus Parmalat. Kasus ini merupakan studi mendalam tentang kegagalan tata kelola korporasi sekaligus salah satu skandal kecurangan keuangan terbesar dalam sejarah Eropa yang sering disebut dengan Enronnya Eropa. Mari kita bedah latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, Parmalat ini didirikan tahun 1961 oleh Callisto Tanzi di Parma. Parmalat sukses bertransformasi menjadi raksasa industri susu global di awal era 2000-an dengan pendapatan mencapai 7,6 miliar euro di 30 negara. Namun, kemegahan ini menyimpan bom waktu. Pertumbuhan masif mereka didorong oleh ekspansi yang sangat agresif, mulai dari bisnis roti, jus, hingga klub olahraga. Sialnya, pendanaan ekspansi ini didominasi oleh instrumen utang kompleks yang diterbitkan di luar negeri atau offshore, yang sengaja dirancang untuk menyembunyikan masalah likuiditas real di balik megahnya laporan keuangan korporasi. Untuk pertanyaan yang pertama, meninjau kembali sejarah Parmalat dari tahun 2000 hingga 2003, tanda-tanda peringatan atau red flags apa saja yang seharusnya disadari oleh investor atau regulator. Nah, bagaimana pemeriksaan terhadap kepemilikan utang luar negeri yang masif dan penerbitan obligasi berulang dapat mengidentifikasi kecurangan finansial lebih cepat. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama mengenai red flags atau tanda peringatan dari tahun 2000 hingga 2003 yang seharusnya diwaspadai investor dan regulator. Pertama, terjadi paradoks dan utang. Secara logika, akuntansi dan manajemen keuangan, jika perusahaan mengklaim memiliki saldo kas yang sangat tinggi, mereka seharusnya menggunakan kas tersebut untuk melunasi utang-utang yang berbunga mahal. Mempertahankan keduanya dalam jumlah besar sekaligus adalah indikasi kuat adanya manipulasi. Nah, yang kedua, adanya obligasi berulang. Pada awal 2003, Parmalat nekat menerbitkan obligasi senilai 300 juta euro di saat mereka mengklaim memiliki likuiditas internal yang melimpah. Ini kontradiktif. Nah, yang ketiga, pemanfaatan struktur offshore. Anak perusahaan di wilayah tax haven, khususnya di Bonlat, Kepulauan Cayman, sengaja digunakan sebagai tempat pembuangannya piutang macet demi menggelembungkan nilai aset induk perusahaan. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana auditor eksternal dan pihak bank berkontribusi terhadap kolapsnya perusahaan? Nah, apakah Grant Thornton, Deloitte, atau Bank of America seharusnya memverifikasi saldo kas Bonlat? Bayangkan Anda adalah seorang manajer risiko di salah satu institusi tersebut pada tahun 2003. Kontrol atau pertanyaan apa saja yang mungkin dapat mendeteksi pemalsuan tersebut? Disinilah letak malapraktik audit terbesar. Nah, kantor akuntan publik Grant Thornton Italia dan Deloitte dituduh melakukan tindakan rubber stamping atau sekedar meloloskan laporan tanpa verifikasi independen pada unit krusial seperti Bonlat. Bahkan, Grant Thornton memverifikasi klaim akun Bank of America hanya bermodal dokumen fax yang ternyata dipalsukan dengan mesin fotokopi. Nah, di sisi lain, lembaga perbankan global juga menutup mata. Mereka tetap giat membantu penerbitan obligasi Parmalat hanya demi meraup komisi atau fee-driven, mengabaikan ketidaksinkronan fundamental dalam laporan keuangan klien. Sebagai seorang risk manager handal pada masa itu, kontrol forensik apa aja yang wajib dipasang untuk mendeteksi kecurangan ini? Nah, ada 3 pilar utama. Yang pertama itu ada direct bank confirmation, yang merupakan prosedur konfirmasi saldo bank wajib dikirimkan dan diterima langsung dari pihak ketiga atau bank eksternal secara digital tanpa boleh melewati atau dimanipulasi oleh manajemen klien. Yang kedua itu ada uji forensik dokumen, yang merupakan setiap dokumen transaksi bernilai material tinggi seperti klaim saldo 3,95 miliar euro di Bank of America wajib diperiksa keabsahannya.
dan tanda tangannya secara menyeluruh. Lalu yang ketiga ada sistem rekonsiliasi otomatis yang merupakan mengintegrasikan sistem ERP antar yurisdiksi korporasi secara real-time untuk mendeteksi pemindahan piutang tak tertagih ke entitas offshore. Untuk pertanyaan ketiga, skema kecurangan Parmalat mencakup beberapa yurisdiksi: Italia, Kepulauan Cayman, Bahama, dan Amerika Serikat. Bagaimana struktur internasional ini menyulitkan proses investigasi dan litigasi atau hukum, dan bagaimana sistem operasional internasional Parmalat yang membentang di multi-yurisdiksi mempersulit langkah penyelidikan dan penegakan hukum perdata atau pidana. Nah, seperti yang terlihat pada tabel, Italia bertindak sebagai pusat keputusan, namun penyelidikan pidana terhambat oleh kerahasiaan anak perusahaan asing. Kepulauan Cayman atau Bongat bertindak sebagai cangkang penampung dokumen palsu yang dilindungi hukum kerahasiaan perbankan yang sangat ketat. Nah, di Amerika Serikat, tuntutan hukum perdata atau class action dari investor ditolak karena adanya pemisahan badan hukum yang rumit. Sementara di Bahama dan Belanda, entitas fiktif digunakan untuk menyembunyikan kewajiban utang agar tidak terkonsolidasi di neraca induk. Lalu untuk pertanyaan keempat, orang dalam atau insider Parmalat mengklaim bahwa skema mereka dimaksudkan untuk menjaga perusahaan agar tetap bertahan, dan bukan untuk memperkaya diri sendiri, meskipun tindakan memperkaya diri seperti suap atau kickbacks akhirnya terungkap di kemudian hari. Nah, di manakah letak garis pembatas entitas dan hukum antara rekayasa keuangan kreatif dengan tindakan kriminal kecurangan akuntansi secara sengaja? Nah, pada pertanyaan ini, manajemen sempat berdalih bahwa skema ini dilakukan demi menyelamatkan perusahaan, bukan memperkaya diri. Namun, secara hukum dan etika, batasnya sangat jelas. Financial engineering yang legal diaplikasikan sesuai regulasi, transparan, dan memiliki substansi ekonomi real. Sebaliknya, apa yang dilakukan Parmalat adalah outright fraud atau kriminal murni. Mereka menciptakan entitas fiktif, memalsukan dokumen bank sebesar 3,95 miliar euro, menyembunyikan utang, dan terbukti melakukan penjarahan pribadi senilai 620 juta dolar ke rekening keluarga Tanzi. Alasan penyelamatan operasional sama sekali tidak membenarkan kebohongan publik. Oke, pertanyaan yang kelima, setelah dinyatakan bangkrut, Parmalat berhasil memulihkan lebih dari 2 miliar euro dari penyelesaian kesepakatan dengan pihak bank. Nah, bagaimana strategi komisaris luar biasa Enrico Bondi merestrukturasi perusahaan dan memulihkan nilai aset maksimal demi para kreditur? Setelah dinyatakan bangkrut, Komisaris Luar Biasa Enrico Bondi ditunjuk untuk memimpin restrukturasi. Melalui strategi yang cerdas dan agresif, Bondi berhasil memulihkan modal lebih dari 2 miliar euro bagi para kreditur. Nah, langkah taktisnya meliputi tuntutan hukum agresif kepada bank-bank yang terlibat, merampingkan portofolio bisnis, serta mengonversi kewajiban utang menjadi saham di perusahaan baru bernama Nova Parmalat. Nah, skandal ini meninggalkan luka besar dengan meledaknya 14 miliar euro utang tersembunyi dan lebih dari 100.000 investor retail kehilangan tabungan hidup mereka. Nah, pelajaran berharga bagi kita semua adalah bahwa sistem pengawasan internal yang rapuh dapat membawa kehancuran katastrofik. Namun, penyelamatan korporat yang disiplin terbukti mampu menyelamatkan nilai merek dari kematian absolut. Nah, itu dia pemaparan tugas mata kuliah audit mengenai analisis kasus Parmalat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.